Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Durjana Pemetik Bunga, bagian 6. Bawa dia ke sini sekalian. Hentikan saja penyamarannya. Perintah Kamandaka. Kamandaka. Sentak Datuk Arak terkejut. Tidak ada gunanya lagi dia menyamar, Datuk Arak. Aku tidak ingin dia celaka. Semua orang pasti mencurigainya, bahkan bukannya tidak mungkin ada yang mengenali penyamarannya. Kamandaka beralasan, iblis muka hitam, cepatlah pergi. Bawa Dewi Mawar Merah ke sini, kata Datuk Arak bisa mengerti alasan Kamandaka. Baik, aku pergi dulu, pamit iblis muka hitam. Hati-hati, jangan sampai ada yang melihatmu, pesan Datuk Arak. Iblis muka hitam hanya tersenyum saja, kemudian melesat cepat. Dalam sekejap saja bayangannya sudah hilang dari pandangan mata. Kamandaka masih duduk merenung di atas batu hitam. Pikirannya jadi kacau dengan kematian cakar racun di tangan pendekar Raja Wali Sakti. Sementara Datuk Arak sudah asyik dengan guci-guci araknya. Sementara itu di desa Jati Ireng, Dewi Mawar Merah yang menyamar sebagai Rakawuni tengah mereguk kenikmatan dengan seorang pemuda di kamar penginapannya. Pemuda tampan yang diperoleh di desa ini tidak menyadari bahwa yang tengah menggeliat-geliat dalam pelukannya adalah seorang wanita iblis. Kecantikan dan kemolekan tubuh Dewi Mawar Merah telah membuatnya lupa oleh desakan gairah yang menggebu-gebu. Seluruh tubuh pemuda itu telah basah oleh keringat, dan nafasnya memburu tak teratur. Sementara Dewi Mawar Merah mengerang dan merintih menikmati permainan cinta pemuda itu. Mereka terus mendaki mencapai puncak hingga lemas lunglai dengan tubuh bersimbah keringat. Kuat sekali dia. Hampir aku tidak sanggup mengimbanginya, keluh Dewi Mawar Merah dalam hati. Kenapa buru-buru? Pemuda itu menarik tangan Dewi Mawar Merah. Istirahat dulu, Gandis. Dewi Mawar Merah menolak cekalan tangan pemuda itu dengan halus. Kau cantik sekali. Aku suka padamu, rayu Gandis lembut. Dewi Mawar Merah mengeluh panjang. Gandis beringsut bangkit. Tangannya melingkar di pinggang ramping Dewi Mawar Merah. Bibirnya cepat menciumi wajah dan leher wanita cantik itu. Dewi Mawar Merah menggeliat berusaha melepaskan diri, tapi ciuman-ciuman hangat Gandis membuatnya terangsang kembali gairahnya. Dewi Mawar Merah tidak lagi menolak dan meronta, tapi kini malah membalas tidak kalah hangatnya. Rintihan lirih kembali terdengar dari bibirnya. Jari-jari tangan Gandis bergerilya menyusup masuk ke dalam pakaian yang belum terbuka sempurna itu. Sedikit demi sedikit tangan Gandis menggusur pakaian Dewi Mawar Merah. Gandis, rintih Dewi Mawar Merah seraya menggelinjang. Dewi Mawar Merah tidak peduli lagi dengan tubuhnya yang semakin terbuka. Kulit putih mulus terpampang jelas membuat Gandis semakin liar dan ganas. Jari-jari tangannya semakin aktif menjelajah ke bagian-bagian tubuh Dewi Mawar Merah yang paling peka. Tentu saja hal ini membuat wanita itu semakin menggelinjang, tak mampu menahan gejolak gairahnya. Untuk kedua kalinya mereka terkulai setelah menempuh perjalanan pendek yang melelahkan, namun membuat bibir tersenyum. Mendadak Dewi Mawar Merah tersentak setelah tubuh Gandis bergulir ke samping. Telinganya yang peka menangkap suara halus di atas atap kamarnya ini. Bergegas wanita cantik itu meloncat turun dari ranjang. Dengan gerakan cepat dikenakan kembali pakaiannya. Baju merah menyala dengan ikat pinggang berkepala lempengan logam merah berbentuk bunga mawar telah melekat di tubuhnya. Ada apa? Tanya Gandis sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Diam di situ, sentak Dewi Mawar Merah. Hei, kau! Gandis nampak terkejut saat melihat bunga mawar merah tersunting di telinga wanita yang ditidurinya tadi. Kau tahu siapa aku? Dewi Mawar Merah tersenyum sinis. Kau, Dewi Mawar Merah. Gandis tidak dapat lagi meneruskan kata-katanya. Kau memang hebat, Gandis. Tapi aku tidak membutuhkanmu lagi. Dingin suara Dewi Mawar Merah. Dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, mendadak saja Dewi Mawar Merah melemparkan sekuntum bunga mawar merah yang terbuat dari logam keras dan kini menancap di dada pemuda itu. Dewi Mawar Merah tersenyum melihat tubuh laki-laki yang telah memuaskan nafsunya tadi telah tergeletak tak bernyawa dengan dada berlubang berlumuran darah.
Apa yang dilakukannya di atas? Bisik Dewi Mawar Merah bergumam lirih. Hanya dengan satu genjotan saja, tubuh ramping itu melesat ke atas dan menjebol atap kamar penginapan ini. Dewi Mawar Merah tahu-tahu sudah berada di luar, dan dengan manis hinggap di atas atap. Wajahnya langsung berubah ketika melihat di depannya telah berdiri seorang pemuda tampan dengan rambut panjang terikat. "Rangga," desis Dewi Mawar Merah mengenali pemuda tampan di depannya. "Mau apa kau kesini seperti maling?" "Menangkapmu," sahut Rangga dingin dan datar. "Menangkapku? Apa aku tidak salah dengar?" "Tidak, aku yakin kau tidak tuli," mendadak Dewi Mawar Merah. "Oh, rupanya kau sudah tahu siapa aku. Baik, lakukanlah kalau kau mampu," tantang Dewi Mawar Merah. "Bersiaplah menerima hukumanku, perempuan iblis," dengus Rangga menggeram. "Hai, hup!" Dewi Mawar Merah melompat turun. Rangga dengan cepat mengikutinya. Namun ketika Rangga hampir mencapai tanah, tiba-tiba beberapa benda berwarna merah berkelebat ke arahnya. Cepat sekali pendekar Raja Wali Sakti itu melentingkan tubuhnya dan berputaran di udara, lalu dengan manis menjejak tanah. "Licik," geram Rangga. "Hebat, kau bisa menghindari mawar-mawar beracunku." Dewi Mawar Merah salut. "Bunga-bunga busukmu tidak berarti bagiku." "Lihat." Dewi Mawar Merah tersentak kaget melihat bunga-bunga mawar beracunnya berada dalam genggaman tangan pendekar Raja Wali Sakti itu. Belum hilang rasa terkejutnya, mendadak bunga-bunga mawar di tangan tangga mendesing cepat ke arahnya. "Kurang ajar." "Hup!" Dewi Mawar Merah jumpalitan menghindari senjata rahasianya sendiri yang berbalik menyerangnya. Merah padam wajah wanita cantik itu. Begitu terlewat dari bahaya, secepat kilat dikerahkan jurus andalannya, 1000 mawar berbisa. Bagaikan hujan saja bunyi mawar dari logam keras berwarna merah itu meluncur deras mengincar pendekar Raja Wali Sakti. Rangga berlompatan menghindari serbuan bunga mawar yang begitu banyak jumlahnya bagaikan hujan serangan jurus. 1000 mawar berbisa ini membuat Rangga sedikit kewalahan juga. Bunga-bunga mawar itu bagai tidak habis-habisnya mengincar tubuhnya. "Kalau begini terus aku bisa kehabisan tenaga," dengus Rangga dalam hati. Secepat kilat direntangkan tangannya, kemudian tubuhnya berputar cepat bagai baling-baling. Begitu cepatnya putaran tubuh Rangga, sehingga yang terlihat hanya bayangan putih yang bergulung-gulung merontokkan bunga-bunga mawar yang dilontarkan Dewi Mawar Merah. Gulungan bayangan putih tubuh Rangga yang berputar cepat bagai gasing itu, bergerak mendekati Dewi Mawar Merah. Semakin lama jarak mereka semakin dekat saja, sedangkan bunga-bunga mawar yang dilontarkan perempuan itu berguguran sebelum sampai ke tubuh Rangga. "Hiya!" Tiba-tiba Rangga berteriak keras. Tubuhnya melenting cepat ke udara, lalu meluruk deras ke arah kepala Dewi Mawar Merah. Pendekar Raja Wali Sakti itu cepat sekali meluruk dengan menggunakan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa. "Ah!" Dewi Mawar Merah memekik kaget. Tepat ketika kedua kaki Rangga yang bergerak cepat mengarah kepalanya, perempuan iblis itu menjatuhkan diri dan bergulingan beberapa kali di tanah. Cepat sekali dilentingkan tubuhnya, dan kembali bangkit berdiri. Namun belum juga melanjutkan jurus 1000 mawar berbisanya, Rangga telah kembali menyerang dengan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. "Setan!" Dewi Mawar Merah mengumpat geram. Pertarungan Rangga melawan Dewi Mawar Merah terus berlangsung sengit. Masing-masing sudah menggunakan jurus-jurus andalannya. Bahkan Dewi Mawar Merah sudah menggunakan senjata yang paling diandalkannya, berupa tongkat pendek dengan kepala berbentuk bunga mawar yang sangat besar ukurannya. Dari kepala tongkat pendek itu mengepul uap tipis berwarna kemerahan. Uap itu menyebar mengikuti gerakan-gerakan tangan Dewi Mawar Merah yang menggenggam tongkat itu. Senjata itu berbahaya sekali. Hawanya mengandung racun yang sangat mematikan, gumam Rangga dalam hati. "Aku harus segera meredamnya." Sret! Begitu Rangga mencabut pedang pusaka Raja Wali Sakti, seketika itu juga sekeliling tempat pertarungan menjadi terang benderang oleh cahaya biru yang memancar dari mata pedangnya. Sejenak Dewi Mawar Merah terperanjat melihat pamor pedang itu, tapi tidak bisa berbuat banyak karena dengan cepat Rangga sudah menyerangnya.
Cahaya biru berkelebatan cepat mengurung tubuh Dewi Mawar Merah. Rangga benar-benar tidak memberi kesempatan lagi pada wanita cantik itu untuk membalas serangannya. Sengaja dikerahkan pedangnya ke senjata Dewi Mawar Merah untuk meredam racun yang memancar dari senjata aneh itu. Tring! Rangga berhasil memapak senjata lawan, sehingga Dewi Mawar Merah melompat mundur. Mulutnya ternganga melihat senjatanya buntung menjadi dua bagian. Belum lagi hilang rasa kagetnya, mendadak sebuah tendangan keras dengan pengerahan tenaga dalam sempurna, menghantam dada Dewi Mawar Merah yang membusung. Ah! Dewi Mawar Merah memekik tertahan. Tendangan pendekar Raja Wali Sakti itu keras sekali, sehingga tubuh Dewi Mawar Merah terpental jatuh ke belakang, lalu menabrak sebuah pohon besar hingga hancur berantakan. Pada saat perempuan iblis hendak bangkit, Rangga sudah menekan lehernya dengan ujung pedang. Dewi Mawar Merah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dadanya terasa sesak, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kedua matanya membeliak lebar, menatap tajam wajah tampan tanpa ekspresi di depannya. Ki Parungkit, panggil Rangga keras. Begitu mendengar panggilan, Ki Parungkit segera muncul dari tempat persembunyiannya diikuti Bayan Sangkuni dan beberapa anak muda dengan senjata golok di tangan. Ikat perempuan ini, jaga jangan sampai lolos. Perintah Rangga tegas. Trek, Rangga memasukkan lagi pedang pusakanya ke dalam warangkanya di punggung. Dua anak muda mengikat tangan dan tubuh Dewi Mawar Merah dengan rantai besar dan kuat. Perempuan iblis itu menatap Rangga dengan sinar mata penuh kebencian dan dendam membara. Gerahamnya bergemeletuk menahan marah yang menggelegak di dalam dada. Bawa dia, perintah Rangga lagi. Baik Gusti Prabu, sahut Ki Parungkit. Ayo, urusan kita belum selesai, Rangga. Aku belum kalah, kata Dewi Mawar Merah menggeram. Ayo, jalan, bentak Bayan Sangkuni mendorong tubuh perempuan iblis itu. Aku akan membunuhmu, Rangga. Semua keturunanmu, teriak Dewi Mawar Merah. Bayan Sangkuni terus menggiring Dewi Mawar Merah yang berteriak-teriak mengancam Rangga. Sedangkan Ki Parungkit menemani pendekar Raja Wali Sakti itu. Dewi Mawar Merah terus berteriak-teriak digiring sekitar 20 orang termasuk Bayan Sangkuni. Kenapa tidak dibunuh saja perempuan iblis itu, Gusti? Tanya Ki Parungkit. Tidak, aku masih perlu keterangannya. Aku yakin, masih ada lainnya, jawab Rangga seraya melangkah. Memang ada, Gusti. Si Durjana pemetik bunga, sambung Ki Parungkit. Rangga tak lagi bicara tapi terus saja melangkah mengikuti orang-orang yang mengiring Dewi Mawar marah. Ki Parungkit juga tidak mau banyak bicara lagi. Disejajarkan langkahnya di samping pendekar Raja Wali Sakti itu. Sementara malam semakin larut, kesunyian kembali menyelimuti tempat itu. Tidak ada lagi yang tampak kecuali bekas-bekas pertarungan yang malang melintang tidak beraturan di sekitar rumah penginapan itu. Sesekali masih terdengar teriakan-teriakan dan sumpah serapah Dewi Mawar Merah. Seorang wanita tua dengan dandanan tebal muncul di depan pintu ketika iblis muka hitam menggedor pintu rumah penginapan di ujung jalan desa Jati Ireng itu. Iblis muka hitam langsung menerobos masuk dan menutup kembali pintunya. Perempuan setengah baya yang tubuhnya masih kelihatan padat itu memandangi dengan paras wajah pucat pasi. Apa yang terjadi di sini? Tanya iblis muka hitam. Mereka menangkap Nini Dewi, Tuan, sahut perempuan setengah baya itu. Mereka siapa? Bicara yang jelas, Nyi Pingkan. Bentak iblis muka hitam. Kepala desa dan orang-orangnya. Nini Dewi kalah bertarung melawan seorang pemuda gagah. Aku tak kenal pemuda itu, sepertinya bukan penduduk desa ini. Kurang ajar. Pasti ini perbuatan pendekar Raja Wali Sakti. Iblis muka hitam mengeram. Jangan bawa-bawa saya, Tuan, rengek Nyi Pingkan ketakutan. Aku memang tidak akan menyangkut pautkanmu, Nyi Pingkan. Tapi kau sudah tak berguna lagi bagiku. Dingin sekali suara iblis muka hitam berkata. Apa yang akan Tuan lakukan? Nyi Pingkan gemetaran melihat tatapan tajam iblis muka hitam yang menegak. Iblis muka hitam tidak menyahut. Pelan-pelan kakinya terayun mendekati perempuan tua itu. Lalu dengan kecepatan kilat tangannya melayang, dan Nyi Pingkan tak mampu lagi bersuara banyak. Tubuhnya melorot kena gampar iblis muka hitam.
Kepala perempuan setengah baya itu pecah. Darah muncrat menyembur tembok. Iblis muka hitam menatap tajam pada tubuh perempuan malang yang sudah tak bernyawa lagi dengan kepala hancur. Kau terlalu banyak ikut campur, perempuan setan. Pergilah ke neraka dengan tenang. Gumam iblis muka hitam dingin. Iblis muka hitam segera melangkah menuju ke lorong yang di kanan kirinya terdapat pintu-pintu kamar. Langkahnya terhenti setelah mencapai depan pintu kamar paling ujung. Dengan kasar dibukanya pintu kamar itu. Matanya langsung membeliak lebar melihat sesosok tubuh pemuda tampan dengan dada berlubang berlumuran darah tergolek di atas ranjang. Hanya lembar kain yang menutupi bagian bawah tubuh muda itu. Dewi Mawar Merah masih sempat juga bermain cinta dalam keadaan begini. Desis iblis muka hitam. Laki-laki berwajah hitam itu segera meninggalkan kamar yang ditempati Dewi Mawar Merah. Iblis muka hitam melangkah cepat dan terburu-buru keluar dari rumah penginapan itu. Wajahnya semakin hitam saja terlihat. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kamandaka pasti marah mendengar berita ini. Aku tidak peduli. Kalaupun dia marah, aku sanggup meladeninya. Iblis muka hitam bergumam dalam hati. Begitu kakinya sampai di depan pintu rumah penginapan di ujung jalan desa Jati Ireng itu, iblis muka hitam segera melompat cepat. Dalam sekejap saja, tubuhnya sudah hilang ditelan kegelapan malam. Sebentar dia hinggap di atas atap rumah, sebentar kemudian berlindung di balik pohon. Berpindah-pindah tempat dengan cepat sekali bagaikan setan saja. Tujuan iblis muka hitam sudah dapat dipastikan. Dia menuju ke rumah kepala desa Jati Ireng. Sepi, desa iblis muka hitam begitu sampai dekat tembok pagar rumah kepala desa. Sekeliling tembok yang terbuat dari tumpukan batu tanah merah itu kelihatan sepi. Tidak ada seorang penjaga pun yang tampak. Beberapa obor terpasang pada setiap sudut. Mata iblis muka hitam terbelalak lebar ketika melihat ke tengah-tengah halaman depan yang luas. Tampak di sana terdapat sebuah tonggak kayu besar berpalang. Di tonggak kayu itu terikat Dewi Mawar Merah dengan posisi terbalik. Kaki perempuan cantik itu berada di atas, sedangkan kepalanya berada di bawah dengan tangan terentang lebar ke samping. Tampak sekali keadaan tubuh Dewi Mawar Merah sangat lemah. Kepalanya terkulai lemas. Dari sudut bibirnya menetes darah segar. Setan alas. Mereka harus membayar mahal perbuatan ini. Geram iblis muka hitam. Bergemeletuk geraham iblis muka hitam menahan amarah. Kedua tangannya terkepal memperdengarkan suara gemeretak keras. Wajahnya semakin hitam dengan bola mata terbuka lebar menatap nyalang penuh kemurkaan. Pendekar Raja Wali Sakti. Ini pasti perbuatan setan keparat itu. Dia harus membayar mahal. Harus. Iblis muka hitam menggeram lagi. Aku memang akan membayarnya, iblis muka hitam. Betapa terkejutnya iblis muka hitam mendengar suara itu, sehingga melompat dan bersiap-siap. Kedua matanya membeliak lebar, nyalang memandang ke sekelilingnya. Tidak seorang pun yang terlihat di sekitarnya. Keadaan masih tetap sepi seperti semula. Bangsat, keluar kau, bentak iblis muka hitam. Aku di sini, iblis muka hitam. Bersambung. Kedurjana Pemetik Bunga bagian 07. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.